Yes, yes, yes. Kasih Yesus sungguh indah ya kakak ya. Iya. Mempertemukan kita kembali dalam ibadah kita, ibadah hari Minggu seperti biasa. Walaupun kakak kita masih seperti biasa ibadah Di rumah. ibadah di rumah masih online, tapi tidak menghilangkan sukacita kita untuk tetap memuji Tuhan. Ya, jumpa lagi kali ini bersama dengan Kak Linda, ditemani dengan Kak Nova. dan organis kita yang paling setia di sekolah minggu kita adalah Situa PBM Simanjunta. Nanti para agenda kita Kak? Para agenda kita nanti adalah Amang Situa H Semarang Kali. Iya. Dan pelayan firman adalah Amang Pendeta PTM Lubis. Iya. Adik-adik di rumah, sekarang kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 dan nanti langsung ke buku ini ya Kak ya. 654. Berhimpun semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan hawa nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita minggu ini yaitu dari Hukum Taurat ke-8 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, sekarang kita mau menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu wilayah 5 dengan guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan bagi kami, sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Yohanes 6 ayat 14. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu dari Horong 1 melalui video berikut ini. Onom ayat 14. Hasadung di ida halaki tadanang binahen ni Jesusi minna nasida maon matutu panuri rangi nanaeng rotu portibion. Yohanes onom ayat 14. Hasadung di ida halaki tadanang binahen ni Jesusi on matutu panunirangi nanae rotu portibion. Yohanes onom ayat 14. Asadung diidahalaki tanda nahu binahem ni Yesus ini minna nasidama on matutu panorilangi nanaeng roh tul pertibion. Yohanes onom ayat 14. Asadung nakhalaki tanda nam Yesus ini Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur padamu
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, seperti biasa pengumuman yang akan kita sampaikan kakak untuk adik-adik pada hari ini. Yang pertama, buat adik-adik yang berulang tahun mulai dari tanggal 6 sampai 12 September 2021, ada adik kita Halomuan Manurung. Dan juga buat adik-adik yang mungkin yang berulang tahun tapi kakak tidak sebutkan, kami kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Yang kedua kakak. Nah, yang kedua adalah ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini khusus Horong 2, yaitu 2 Musa 2 ayat 10. 2 Musa 2 ayat 10. Kirim videonya ke WA Horong 2 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Iya, yang selanjutnya seperti biasa kami kakak-kakak guru sekolah minggu selalu mengingatkan adik-adik untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Mengingat pandemi belum selesai ya kak ya, jadi kita harus patuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan di air yang mengalir pakai sabun. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. 4, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang terpenting juga dari semua yang kakak sebut tadi, jangan lupa kita juga memakan makanan yang bergizi untuk menjaga imun tubuh, istirahat yang cukup, dan yang terpenting adalah berdoa berserah diri kepada Tuhan. Oke, itu aja kakak ya pengumuman kita ya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Di Manakah Bayi Musa. Ya, shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu buat kita semuanya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
Tapi terlebih kita akan berdoa dulu. Kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Allah Tuhan kami, sebentar kami Tuhan akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengenal dan mengerti dan melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka firman Tuhan buat kita di minggu ini dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Amang akan membacakannya buat kita. Adik-adik boleh mengikutinya dengan baik ya. Oke, Amang akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan adik-adik. Melalui firman Tuhan buat kita di minggu ini, kita diingatkan kembali kepada seorang tokoh yang besar di tengah-tengah firman Tuhan, yaitu yang bernama dengan Musa. Adik-adik kenal Musa ya? Ya, kita sudah sering membicarakan tentang Musa. Salah satu yang kita ingat dari Musa adalah bahwa Musa itu adalah seorang yang diutus, dipanggil oleh Tuhan untuk membawa orang Israel dari Mesir. Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan melalui 2 loh batu, melalui Musa. Ya, Musa yang bersama-sama dengan orang Israel keluar dari tanah Mesir dan berjalan di padang gurun. Nah, di firman Tuhan buat kita di minggu ini adalah ketika Musa itu masih baru lahir. Ketika itu adik-adik, Raja Mesir dia sangat kejam. Raja Mesir itu sangat kejam. Kenapa? Karena dia melihat bahwa orang Israel atau orang Ibrani itu sudah semakin banyak di Mesir. Orang Mesir takut, jangan-jangan nanti orang Israel itu sudah menjadi lebih banyak dari kita.
wah bahaya ini katanya. Maka kita harus menindas mereka katanya. Dan Raja Mesir mengatakan, setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh katanya. Nah, itu terjadi. Maka Raja Mesir mengatakan kepada bidan-bidan yang membantu melahirkan, kalau ada orang Israel, kalau ada orang Ibrani yang akan melahirkan, kalau dia adalah bayi laki-laki, dia harus dibunuh katanya. Maka di sini pada saat itu ketika Musa dilahirkan dan dilihat begitu cantik parasnya, maka ibu daripada bayi itu tadi berusaha bagaimana supaya Musa itu tidak dibunuh. Bagaimana caranya? Akhirnya ibu Musa menyimpannya di rumahnya selama berapa lama katanya? 3 bulan lamanya dia sembunyikan. Tetapi walau bagaimanapun disembunyikan, tetap juga dia takut ini pasti akan ketahuan katanya. Nah, akhirnya mereka berencana, dikatakan tadi di situ, diambil sebuah peti pandan, kemudian dibikin gala-gala, dibikin tar, artinya peti itu supaya jangan masuk air. Terus disitulah dibaringkan Musa, kemudian dibawa di tepi sungai Nil. Jadi dimasukkan ke sungai itu, kemudian seperti apa adik-adik? Seperti kapal, seperti kapal jadinya peti tadi. Di situ dibikin bayi Musa supaya berjalan gitu di tepi air. Dan ketika itu putri Firaun sedang mandi di tepi sungai, dan dilihatlah, kemudian dibawa dan dilihatnya, dan putri Firaun mau untuk membawa dia dan mengasuh dan membesarkannya. Ya adik-adik, tadi di sini kita lihat bahwa ternyata ketika bayi Musa itu tadi, ketika Musa itu di dalam peti itu, ketika masih berjalan di tepi sungai, ternyata kakaknya Musa selalu memperhatikan kemana ini peti ini akan berjalan. Nah, ternyata di situ tadi kan ada putri Firaun yang sedang mandi, kemudian dilihatnya. Kemudian setelah putri Firaun mengambil bayi ini, langsung kakaknya datang menjumpai putri Firaun tadi. Apa dia katakan di situ? Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri, katanya. Kemudian putri Firaun tadi setuju. Nah, akhirnya dibawalah kepada ibunya lagi, sehingga bayi Musa ini dapat selamat dari rencana pembunuhan yang direncanakan oleh Raja Mesir. Nah, itulah ceritanya adik-adik sekolah minggu. Nah, di sini kita akan melihat apa sebenarnya yang mau diajarkan oleh firman Tuhan, apa yang mau disampaikan firman Tuhan dari cerita tadi ini. Adik-adik sekolah minggu, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan di sini bahwa hal yang sangat menarik yang kita lihat di sini adalah bahwa ternyata ibu daripada Musa itu begitu sangat mengasihi anak yang dilahirkannya, yaitu Musa. Dia sangat mengasihinya. Dia berusaha bagaimana supaya anaknya tadi tidak dibunuh oleh Raja Firaun. Dia selalu berusaha bagaimana caranya supaya anaknya ini tetap hidup. Nah, apa yang mau kita lihat di situ? Adik-adik sekolah minggu, demikian juga dengan orang tua kita. Kita harus ingat bahwa orang tua kita itu akan selalu berusaha bagaimana supaya kita ini menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang akan tumbuh besar, anak-anak yang akan berhikmat, anak-anak yang akan menjadi orang yang pintar. Itu ya yang selalu diharapkan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya.
Bagaimana kita mau menyadari bahwa orang tua kita itu sungguh amat baik kepada kita. Ibu kita berkorban untuk melahirkan kita, dia kesakitan ketika dia melahirkan kita, kemudian dia bersusah-susah untuk membesarkan kita, mengasihi kita makan, mengajari kita berjalan, mengajari kita supaya bisa berbicara, mengajari kita supaya kita takut akan Tuhan, supaya kita mau berhikmat, supaya kita mengenal pelajaran kita. Banyak yang dilakukan oleh orang tua kita. Semuanya itu adalah supaya kita hidup. Artinya supaya kita memperoleh kehidupan nantinya, supaya kita menjadi orang yang sukses, supaya kita menjadi orang-orang kebanggaan nantinya ketika kita sudah besar. Nah, adik-adik, kalau orang tua kita marah kepada kita, itu wajar. Kalau orang tua kita marah karena kita berbuat salah, itu wajar. Ketika kita selalu dipaksa oleh orang tua kita untuk belajar, ketika orang tua kita memarahi kita karena kita main handphone terus, itu wajar. Itu dilakukan oleh orang tua kita supaya kita itu tetap hidup, supaya kita itu tetap mendapatkan yang terbaik nantinya setelah kita besar. Ingat adik-adik, semuanya itu adalah karena kasih daripada orang tua kita kepada kita. Kalau orang tua kita menyuruh kita berbuat sesuatu, ketika orang tua kita menyuruh kita bekerja di rumah, itu semua adalah pendidikan. Itu adalah pengajaran yang orang tua berikan kepada kita, supaya kita nanti setelah besar kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang hebat. Jadi sejak dari rumah, sejak dari kecil kita sudah dilatih, kita diajarkan, kita dituntun, kita diarahkan supaya menjadi orang-orang yang berguna nantinya. Itu adik-adik ya. Itulah yang dapat kita pelajari tadi dari Ibu Musa yang selalu berusaha bagaimana supaya anaknya tadi tetap hidup. Nah, yang kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan di sini, begitu juga dengan kakaknya Musa. Kakak Musa, dia juga sangat mengasihi adik yang baru dilahirkan tadi, yaitu Musa tadi. Dia selalu perhatikan adiknya kemana. Dia tidak biarkan adiknya itu nanti jangan-jangan nanti tadi kan yang di dalam peti itu kan adiknya jangan-jangan nanti tenggelam pula kan gitu, atau jangan-jangan diambil diterkam binatang buas pula. Oh, selalu diperhatikan dia kemana bayi ini di dalam sungai tadi, kayak kapal seperti itu. Nah, akhirnya sampai kepada putri Firaun tadi, dan dia langsung menjumpai putri Firaun. Maukah engkau kubawakan inang pengasuh untuk bayi ini, katanya. Demikian. Nah, adik-adik kita juga belajar bagaimana kasih persaudaraan antara kakak dan adik. Demikian juga kita di rumah adik-adik. Kalau kita mempunyai adik atau mempunyai kakak, maka kita harus menjalin persaudaraan yang baik. Kita harus saling memperhatikan, kita harus saling menyayangi adik-adik sekolah minggu. Ingat, kita harus saling membantu. Kita harus mau untuk tekun di dalam kasih kepada sesama kita, kepada saudara kita. Kita harus saling mencintai, mengasihi sesama saudara, ataukah itu kakak, ataukah itu adik. Ya, demikian adik ya. Kiranya firman Tuhan di sini menguatkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih dan yang mau mengenal bahwa Tuhan telah memberikan kita orang tua untuk membesarkan kita, untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan pada minggu ini. Engkau mengajar kami Tuhan melalui cerita Musa, bahwa bagaimana kesungguhan daripada orang tuanya supaya Musa tetap hidup. Demikian juga dengan kami Tuhan, Engkau memberikan kepada kami orang tua yang selalu mengasihi kami, yang selalu membesarkan kami, orang tua, papa, mama yang selalu
berusaha supaya kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak berhikmat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan orang tua kami, biarlah mereka tetap sehat, tetap kuat. Engkau memberikan mereka rezeki di dalam pekerjaannya, sehingga kami juga Tuhan tetap boleh mendapatkan berkat melalui pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami. Biarkanlah kami Tuhan untuk semakin mengerti dan memahami firman Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan, jika ada yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau berkati obat yang dipangannya Tuhan, Engkau pulihkan dia Tuhan dari sakitnya Tuhan. Begitu juga kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan, teman-teman kami yang ada ulang tahun, yang bersuka cita karena ulang tahun mereka Tuhan berkati. Biarlah anak-Mu sekolah minggu itu semakin berhikmat dan semakin mengenal Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, biarlah mereka tetap semangat, berhikmat untuk mengajari anak-anak-Mu sekolah minggu. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, tadi kita sudah dengarkan ya kakak khotbah yang dibawa oleh Amang Pendeta Lupis ya. Bagus sekali cerita firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan ya kakak ya, tentang bayi Musa. Iya, sebelum kakak berikan tugas apakah kita minggu ini? Nah, kita saksikan dulu tugas yang minggu lalu. Apa itu kak? Beraktivitas membuat keranjang berisi 5 roti dan 2 ikan. Iya, melalui video berikut ini. Iya, sekarang kita mau memberikan tugas buat adik-adik kita untuk minggu ini. Untuk horong kecil kakak, horong 1, 2. 1 dan 2 mewarnai. Iya. Kita mewarnai bagaimana putri raja menemukan bayi Musa yang dalam keranjang di dalam sungai Nil. Itu horong 1, 2 kakak ya. Untuk horong 1, 2 mewarnai. Terserah adik-adik mau krayon mau pensil warna terserah, tapi diwarnai yang bagus ya kakak ya. Iya, itu untuk horong 1, 2. Nanti kayaknya dikirim di horong 1, 2. Nah, untuk horong 3, 4 sama aja, beda gambar tapi pengerjaannya berbeda.
Nah, untuk horong 3 dan 4 karena sudah lebih besar ya. Jadi nanti adik-adik yang horong 3, 4 membuat kolase ya. Terserah kolasenya, tergantung kreasinya adik-adik. Mau kolase dia kertas boleh, mau dari bahan alam. Adik-adik di sekolah sudah belajar bahan alam apa aja, terserah. Dibuat nanti yang bagus ya. Jadi nanti filenya dikirim ke grup WA horong 3 dan 4. Kalau bisa nanti adik-adik, nanti ini agak diperbesar sedikit pada saat mengirimnya supaya lebih enak pengerjaannya. Jadi nanti kakak dikirim ke WA orang masing-masing, di foto nanti kayak di foto. Kalau bisa dibuat yang cantik dong ketika udah selesai supaya tidak terbuang, tapi bisa digantung di dinding kamarnya, di dinding rumahnya, jangan langsung dibuang ya kakak ya, dibuat yang cantik. Kita menghargai karya kita sendiri dulu. Bagaimana kita mau menghargai karya orang lain? Kita hargai dulu karya kita dengan kita buat yang bagus, kita gantung di dinding. Ketika kita lihat bahwa Bayi Musa pernah diselamatkan oleh Putri Firaun. Oke adik-adik, kita tunggu nanti ya kak ya, hari Rabu jam 10 malam. Ya, sekarang kita kakak Bukan persembahan. kita naikkan satu pujian dari buku ND nomor 724, lagunya Tuhan Bainma Galukon. Baik adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Mari kita akhiri ibadah kita dengan sama-sama bernyanyi dari buku ND 723. Tujolong, oh Tuhan.